Al-Qadar sendiri secara bahasa adalah ketetapan atau keputusan. Mari kita kencangkan diri kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang nggak tahu kapan nanti sampainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pemirsa yang ada di studio maupun yang sedang menonton di layar kaca? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan segala aktivitasnya. Jumpa lagi bersama saya, Syifa, sebagai host di acara kesayangan Anda, Inikah Talk Show. Pemirsa Inikah Talk Show, pada hari ini kita akan mengobrol dengan tema Malam Lailatul Qadar bersama narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di samping saya. Ada Ustazah Nazilatul Rahmah, STHI MA. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Inikah Talk Show. Di bulan Ramadan yang penuh berkah ini terdapat malam-malam istimewa loh. Selain malam nuzulul Quran, ada juga malam yang penuh keistimewaannya, yakni malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, kira-kira apa ya keistimewaannya? Kapan ya terjadinya? Dan bagaimana cara kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu? Yuk, setelah ini kita simak bareng-bareng jawaban-jawaban dari Ustazah Nazilatul Rahmah. Ustazah, banyak nih pemirsa yang bertanya, apa sih malam Lailatul Qadar itu? Oke, akan saya jelaskan seputar Lailatul Qadar agar kita bisa memanfaatkan malam Lailatul Qadar yang ada hanya satu kali dalam setahun ini dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, apa Lailatul Qadar itu? Al-Qadar sendiri secara bahasa adalah ketetapan atau keputusan. Oleh karena itu, Lailatul Qadar bisa dimaknai dengan malam di mana Allah menetapkan, memutuskan takdir seseorang manusia dalam satu tahun, dimulai dari Ramadan saat ini ke Ramadan berikutnya. Kemudian pengertian yang lainnya tentang Lailatul Qadar adalah bahwa Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang terjadi pada bulan puasa, yang mana merupakan malam yang sangat istimewa karena satu malam saja sama dengan 1000 malam. Pahalanya yang sangat besar, ibadah yang kita laksanakan dalam satu malam itu sama dengan 1000 malam. Sebenarnya Lailatul Qadar itu adalah pemberian Allah kepada Nabi Muhammad, karena dalam suatu cerita Nabi Muhammad itu iri dalam hal kebaikan. Kenapa pada nabi-nabi dan rasul-rasul yang lainnya itu diberi waktu hidup yang panjang sehingga mereka bisa beribadah, mereka bisa bermunajat kepada Allah dengan waktu yang sangat panjang, sedangkan kita kaum Nabi Muhammad itu adalah hidupnya rata-rata 70 tahun, 80 tahun itu. Nabi Muhammad itu iri. Kemudian oleh Allah diberikanlah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu hanya satu kali terjadi dalam satu tahun, tetapi nilainya sama dengan hidupnya nabi-nabi terdahulu yang sangat panjang. Itulah keistimewaan dari Nabi Muhammad yang diberikan oleh Allah, menyerupai panjangnya kehidupan umat-umat terdahulu, tetapi hanya kita tempuh dalam satu malam saja. Itulah pengertian Lailatul Qadar. Nah pemirsa, ternyata malam Lailatul Qadar adalah malam yang sangat istimewa. Jangan sampai kalian melewatkan ya. Lalu, kapan sih Ustazah terjadinya malam Lailatul Qadar itu? Apakah ada tanggal pastinya? Penasaran tentunya. Kalian semua tentu penasaran. Malam yang istimewa itu kapan? Saya harus dapat ini. Kapan waktunya? Kapan tanggalnya? Gitu kan? Ya kalau sebenarnya di dalam hadis-hadis itu tidak ada tanggal berapa pastinya Lailatul Qadar itu akan jatuh, akan tiba. Tetapi dalam banyak hadis menerangkan bahwa malam Lailatul Qadar itu jatuh pada bulan puasa di tanggal-tanggal ganjil. Atau ada juga lebih banyak itu adalah tanggal 10 terakhir di bulan Ramadan. Tetapi walaupun Lailatul Qadar itu terakhir terjadinya di akhir bulan Ramadan, kita harus menyiapkan
ibadah kita, menyiapkan cara kita menyambut Lailatul Qadar agar kita dapat Lailatul Qadar itu sejak mulai dari awal puasa. Jadi tidak berleha-leha, mengencangkan diri untuk beribadah, mengencangkan diri untuk selalu dekat dengan Allah, menambah kebaikan, menambah amal, itu tidak harus di akhir-akhir, tapi sudah kita mulai dari sejak awal, sejak pertama kali kita memasuki bulan puasa, agar nantinya kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar sendiri tidak ada tanggal kepastiannya, tidak ada kepastian tanggal 15, tanggal 17, itu tidak ada. Jadi mari kita kencangkan diri kita persiapkan diri kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar yang nggak tahu kapan nanti sampainya. Jadi kita harus lebih giat beribadah di 10 malam terakhir ya Ustazah? Tentu, dan jangan 10 malam terakhir saja, sejak awal kita giatkan diri kita tambah ibadah kita tambah takorup kita kepada Allah. Sejak pertama kita siapkan agar nantinya tanggal berapapun Lailatul Qadar diturunkan oleh Allah, kita bisa mendapatkan itu dengan sebaik-baiknya. Nah pemirsa, jangan tinggalkan ibadah ya, selalu beribadah saat bulan Ramadan. Kalau bisa 1 bulan penuh itu beribadah terus menerus sampai malam Lailatul Qadar itu tiba. Oh ya Ustazah, apa sih hubungan antara malam Lailatul Qadar dengan bulan Ramadan? Oke, hubungan Lailatul Qadar dengan bulan Ramadan, atau mungkin ada yang lainnya, hubungan Lailatul Qadar dengan nuzul Quran, karena itu adalah bulan-bulan istimewa, hari-hari istimewa, malam-malam istimewa yang ada di bulan Ramadan. Lailatul Qadar itu, malam itu adalah malam diturunkannya Al-Quran dari Lauhul Mahfud ke Baitul Izzah. Baitul Izzah itu, Lauhul Mahfud itu tempatnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Baitul Izzah itu turunnya di tempat langitnya malaikat Jibril, bisa menyambutnya itu. Kemudian kalau nuzul Quran itu adalah malam di mana diturunkan pertama kali Al-Quran ke langit dunia kepada Nabi Muhammad. Itu perbedaan dari Lailatul Qadar dan nuzul Quran, dan itu sama-sama ada di bulan Ramadan. Malam-malam istimewa itu peristiwa-peristiwa besar yang terjadi pada umat Islam yang diturunkan oleh Allah kepada malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, itu terjadinya adalah pada bulan Ramadan. Untuk itu kita semua sebagai umat Islam tidak boleh sedikit pun lengah, sedikit pun kemudian lupa kalau disamakan, kemudian bulan Ramadan itu disamakan dengan bulan-bulan yang lainnya, ibadahnya juga seperti bulan-bulan yang lainnya. Kita tidak boleh itu, karena kita harus tahu bahwa bulan Ramadan ada Lailatul Qadar, ada nuzul Quran, dan ada keistimewaan-keistimewaan yang lainnya. Tapi Ustazah, apakah ada tanda-tanda yang spesifik kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Oke. Sudah tanya tanggalnya kapan, kemudian tanda-tandanya kapan, pokoknya ini adalah cara gimana kalian, kita semua bisa menyambut dan mendapatkan Lailatul Qadar, oke kan? Oke. Sebenarnya tanda-tandanya itu, kalau tanda-tanda fisik ya gitu, malamnya itu mungkin tenang, rasanya itu tentram, tidak panas, tidak dingin, matahari pagi itu bersinar, itu katanya kalau malamnya ada Lailatul Qadar, malam paginya itu matahari itu bersinar putih, tidak kemudian kuning dan panas, itu enggak. Malamnya juga seperti itu. Bulan itu redup, tidak bulan purnama ya, setengah bulan itu ya. Bulan itu redup, kemudian angin juga tidak gerah, tidak bikin sumuk, tidak kongkepen ya kita kalau ngasih. Kemudian hawanya juga nyaman, hatinya juga tenang. Jadi semuanya yang terjadi pada Lailatul Qadar itu secara alam itu ya seperti itu. Jadi tidak berisik, tidak panas, tidak angin juga tidak dingin banget, semuanya terasa di hati itu nyaman, tenang seperti itu. Itu secara alamnya, tetapi secara hati dalam keterangan-keterangan yang lainnya bahwa orang yang akan mendapatkan Lailatul Qadar itu rasa hatinya itu pengen banyak ibadah, kemudian pengen banyak beramal.
rasanya hati itu pengen lebih memperbaiki daripada kemarin, pengen lebih ibadahnya ditambah. Misalkan kemarin kok 1 hari itu hanya dapat 1 halaman tadarus, itu rasanya pengen hari ini aku pengen ngaji dan dilaksanakan itu ngajinya. Kalau biasanya kalau malam bulan Ramadan setelah tidur itu kemudian sholat tahajudnya hanya berapa rakaat kemudian ditambah, itu dari hati, jadi tanda-tanda Lailatul Qadar itu selain ada yang didapatkan secara alamnya nanti kayak gimana, hatinya juga ada tersentuh hatinya untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri kepada ibadah kita, lebih memperbanyak kebaikan-kebaikan yang akan kita alami. Seperti itu. Luar biasa sekali ya pemirsa, meskipun tidak ada tanggal pastinya, tetapi tetap ada tanda-tanda terjadinya malam Lailatul Qadar itu. Nah Ustazah, pertanyaan terakhir nih. Kan pastinya ada banyak amalan-amalan sunnah yang dapat dilakukan oleh pemirsa sekalian. Kira-kira apa aja ya amalan-amalan tersebut dan bagaimana cara agar kita tidak melewatkan malam Lailatul Qadar itu? Oke. Sebagai siswa, kalian sebagai siswa apa Ustazah yang harus dilakukan agar kita memperoleh Lailatul Qadar gitu kan? Ya sebagai siswa laksanakan tugas siswa sebaik mungkin. Kami sebagai orang tua, sebagai ibu-ibu laksanakan tugas ibu-ibu sebaik mungkin. Kalian waktunya sekolah, waktunya ngaji, waktunya tadarus. Lebih diperbanyak. Jangan kemudian waktunya tadarus tidur, waktunya puasa mokel. Itu tidak seperti itu. Jadi laksanakan apa yang kalian bisa laksanakan apa tugas-tugas kalian dengan sebaik-baiknya. Kemudian ibadah-ibadah kebaikan itu ditambah lagi. Seperti tadi yang saya jelaskan di awal, ngajinya ditambah, sholatnya ditambah, wiritannya ditambah. Wong dalam perkataan itu kan ada yang mengatakan bahwa tidurnya orang yang puasa itu ibadah. Tidurnya wae ibadah, apalagi ngajinya, apalagi sekolahnya, apalagi tadarusnya. Begitu, saking istimewanya bulan Ramadan itu, maka yo joaken tidur, gak apa-apa Ustazah kan yo tidur kan juga ibadah, yo ndak terus kemudian tidur terus walaupun itu sudah dinilai ibadah. Di ngajinya ditambah, sholatnya ditambah, sholat sunnahnya itu, jangan sampai sholat wajibnya ditinggalkan, seperti itu. Jangan sampai terus kemudian karena lapar, waktunya sekolah nggak gelem maknani tidur terus, ya enggak seperti itu. Jadi yaitu bukan calon-calon pendapat yang mendapat Lailatul Qadar tentunya ya. Kalau kita ibu-ibu kayak Bu Nazil ini ya menyiapkan makanan yang baik untuk anaknya, menyiapkan makanan yang baik untuk suaminya, membangunkan anaknya. Nah itu tugas kita gitu ya. Jadi laksanakan tugasnya yang dengan sebaik-baiknya, ditambah lagi kebaikan-kebaikannya menjadi berlipat-lipat ganda. Oke anak-anak dan pemirsa semuanya, memang Lailatul Qadar itu sebegitu dahsyatnya, sebegitu istimewanya, hanya ada dalam 1 tahun. Kalian nggak perlu mencari kapan, bulan apa, hari apa, tanggal berapa Lailatul Qadar itu datang. Kemudian apa ya? Yang paling penting kita laksanakan adalah menyiapkan diri kita sebaik-baiknya, diri kita sepantas-pantasnya untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan yang penting itu mencari kapan Lailatul Qadarnya datang, tetapi yang lebih penting adalah mempersiapkan kita bahwa kita adalah salah satu manusia yang pantas menerima Lailatul Qadar. Caranya seperti yang tadi sebelumnya saya jelaskan, memperbanyak amalan, memperbanyak kebaikan, memperbanyak doa-doa, memperbanyak zikir agar kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Masya Allah, begitu luar biasa pembahasan kita hari ini tentang malam Lailatul Qadar yang sangat istimewa. Terima kasih banyak Ustazah Nazilatul Rahmah atas waktu dan juga ilmunya. Saya Siva sebagai host Inikal Talk Show pamit undur diri dan mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.